Terlihat jelas di sini bahwa cahaya kita sekarang sudah mempunyai intensitas yang cukup baik. Karena saya mempunyai multipliernya, saya buat 500 kali. Yang disebut dengan decay di sini dapat terlihat adalah bahwa sumber cahaya berada ke atas dan objek yang semakin jauh dari sumber cahaya maka dia semakin gelap. Terlihat pada bagian dinding ini di mana sumber cahaya mendekati ke lighting maka cahayanya pun semakin terang, sementara yang menjauh menjadi semakin gelap. Itu yang disebut dengan decay. Untuk itu kita akan mencoba untuk membuat option yang berbeda, yaitu dengan mentes pada klik kanan pada objek lightingnya, V-Ray for SketchUp, Edit Light. Di sini kita akan pilih No Decay. Dengan menggunakan No Decay, maka cahayanya adalah tidak mempunyai jarak sama sekali. Artinya semua intensitas cahayanya adalah sama. Kemudian saya akan mencoba untuk mengurangi sedikit multipliernya. Karena dengan No Decay berarti saya tidak perlu mempunyai intensitas yang sangat besar. Karena ini bisa mempunyai cahaya yang sama antara jarak dari cahaya ini dengan objek ini ataupun juga jarak dari cahaya ini dengan objek yang lain. Saya coba untuk lihat view kita seperti ini, kemudian kita render lagi. Terlihat di sini bagaimana cahaya dari rectangular light tersebut terlalu kuat. Ini dikarenakan no decay tersebut tadi teraktifkan. Artinya bahwa sinar tersebut mempunyai cahaya kuat ke arah manapun juga dan tidak mempunyai jarak terhadap objek, berbeda dengan sebelumnya di mana objek yang dekat ke arah cahaya menjadi terang, sementara objek yang jauh dari arah cahaya menjadi gelap. Untuk itu kita akan coba benahi di sini. Saya akan memilih rectangular light tersebut di sini. Klik kanan, kemudian kita pilih. Ini sepertinya salah. Klik kanan, kita pilih V-Ray for SketchUp, Edit Light. Di sini saya akan menggunakan sekarang multipliernya adalah 500 seperti yang tadi. Kemudian saya uncheck No Decay di sini, sehingga lighting tersebut adalah bukan seperti terlalu kuat, artinya mempunyai jarak terhadap objek yang dituju. Kemudian warnanya saya akan rubah sedikit kekuningan seperti ini. Dan kalau kita ingin mempunyai cahaya ini tidak ingin tampil bentuk cahayanya atau sumber cahayanya ini, maka pastikan kita mencek invisible. Namun jika kita ingin menampilkan sumber cahaya ini, maka unchecklah invisible tersebut. Seperti ini, saya klik OK. Kemudian kita akan melihat sekarang ini saya mencoba untuk merender. Hasil rendering ini terlihat jauh lebih baik karena kita melihat intensitas cahaya yang cukup dan kita mempunyai cahaya dengan jarak yang teratur seperti ini. Hanya saja mungkin pada bagian tertentu, yaitu di sini kita melihat bahwa ruangan kita masih belum cukup terang. Artinya pada bagian ini masih gelap. Kita dapat memanipulasi juga dengan rectangular light di sini. Saya akan membuat rectangular light-nya di sini, saya duplicate. Saya coba zoom, mungkin dengan menggunakan zoom all seperti ini. Saya akan coba untuk mengatur bagaimana lighting ini akan saya duplikat. Sambil menekan Ctrl, kemudian kita pindahkan ke sini. Seperti ini. Tetapi di sini saya akan menggunakan editing untuk lightingnya. Saya akan membuat adalah no decay, artinya saya ingin intensitas cahayanya adalah sama terang, tetapi multipliernya di sini saya buat kecil, artinya mungkin saya akan buat sekitar 30.
Kemudian berikutnya adalah saya tidak akan menggunakan shadow. Artinya bahwa cahaya ini tidak menyebabkan bayangan. Karena saya ingin orang melihat hanya cahaya berasal dari satu sumber, yaitu lighting ini. Kemudian pada bagian lain saya akan membuat ruangan tersebut supaya sedikit menjadi lebih terang. Maka saya menggunakan lighting yang kedua ini dengan menggunakan no decay, tapi multipliernya saya kecilkan. Bisa saja 30 atau 20, kita harus tes terlebih dahulu dan tanpa shadow, kemudian kita klik OK. Lalu di sini kita akan coba untuk melihat renderingnya. Terlihat di sini bahwa bagian ini adalah menjadi lebih terang sedikit, tetapi lighting yang di atas ini pun tidak menyebabkan bayangan yang baru, karena tadi shadow-nya saya uncheck. Dengan demikian kita bisa memanipulasi sebuah cahaya dengan menggunakan rectangular light, kemudian saya akan menduplikat rectangular light tersebut untuk membantu membuat ruangan menjadi lebih terang, tetapi tanpa menyebabkan orang berpikir mempunyai sumber cahaya yang kedua seperti ini. Di sini saya menggunakan render yang sama, yaitu menggunakan dua lighting. Yang satu rectangular dengan no decay, kemudian yang satu lagi rectangular dengan no decay-nya di uncheck. Dapat terlihat di sini bahwa satu sumber memperlihatkan jarak antara sumber cahaya dengan objeknya yang jelas, kemudian cahaya yang di sini tidak. Cahaya di sini hanya membuat bantu untuk supaya ruangan di sini terlihat lebih terang sedikit, terutama adalah pada bagian ini. Yang menentukan gelap dan terangnya dari rectangular light adalah intensitas. Kemudian yang kedua adalah jarak. Kemudian yang ketiga adalah besar. Artinya semakin besar rectangular tersebut, maka semakin kuat pula cahayanya. Ini yang harus diingat pada saat kita membuat rectangular light. Kemudian di sini saya ingin membahas sedikit adalah pada bagian plafon. Saya sengaja menutup plafon ini dengan sebuah objek plafon. Di sini terlihat bahwa pada bagian atas ini kita tidak mendapatkan sinar cahaya. Ini karena rectangular light adalah mempunyai arah satu ke atas ataupun ke bawah sesuai dengan face atau permukaan dari rectangular. Kita akan membahas bagaimana menerangi permukaan plafon ini untuk interior dengan menggunakan jenis cahaya yang berbeda.